Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aurelia Dahayu Maheswari dari kelas 11-2 nomor absen 8. Nah, kira-kira pada kesempatan kali ini kita mau ngapain ya? Nah, sebelumnya, bagi teman-teman yang book lovers, pencinta novel ataupun pengoleksi novel, pada kesempatan kali ini aku mau nge-review salah satu novel klasik karya Jane Austen, yaitu Pride and Prejudice. Nah, sebelum kita masuk ke review dan beberapa spoiler dari plot novel ini, aku ingin nunjukin beberapa koleksi novel klasik yang aku punya. Jadi yang udah kalian lihat dari klip awal dari video itu ada beberapa novel, tapi untuk sekarang aku mau nunjukin beberapa koleksi novel klasik punya aku. Jadi selain karya Jane Austen, Pride and Prejudice, aku juga punya karya Jane Austen yaitu Emma, dan salah satu novel klasik karya Charlotte Bronte yaitu Jane Eyre, dan salah satu novel terkenal karya Louisa May Alcott yaitu Little Women. Nah, untuk sekarang aku izin mau nge-review salah satu novel dari Jane Austen yang sudah aku tunjukkan sebelumnya itu, yaitu Pride and Prejudice. Nah, penasaran kan kok kayaknya menarik banget nih Pride and Prejudice itu kayak apa? Yuk kita simak videonya. Pride and Prejudice karya Jane Austen. Kalau kalian suka cerita romansa dengan tema enemies to lovers, novel ini wajib banget masuk ke daftar baca kalian. Serius, nggak bakal nyesel. Jadi, cerita ini itu berpusat pada Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy. Dua karakter yang dari awal itu udah kayak air sama minyak, gak nyambung banget. Elizabeth adalah perempuan cerdas, blak-blakan, dan gak suka basa-basi. Sedangkan Darcy, gimana ya? Awalnya karakter dia itu kelihatan sombong banget. Mungkin kalau kalian bakal mikir, ih orang kayak gini kok ada yang suka. Tapi tunggu dulu, karena disinilah letak keajaiban dari cerita ini. Hubungan mereka dimulai dengan penuh prasangka dan salah paham. Elizabeth merasa Darcy itu adalah orang yang arogan dan angkuh, sedangkan Darcy memandang Elizabeth sebagai cewek biasa yang enggak terlalu menarik. Tetapi justru dari semua konflik dan adu argumen itulah mereka mulai mengenal sisi lain masing-masing. Plotnya itu bikin greget banget, apalagi pas Darcy mulai menunjukkan kalau dia itu bisa berubah. Dari yang awalnya kaku dan dingin, dia pelan-pelan menjadi lebih lembut dan perhatian. Yang bikin aku suka banget sama Pride and Prejudice adalah perkembangan karakternya. Elizabeth dan Darcy sama-sama punya kekurangan dan perjalanan mereka tuh kayak pelajaran hidup tentang bagaimana melihat orang lain dengan perspektif yang lebih terbuka. Ini bukan cuma soal jatuh cinta, namun tentang menerima kelemahan diri sendiri dan orang lain. Selain ceritanya yang romantis banget, novel ini juga menyentil isu-isu sosial pada zamannya, kayak soal kelas sosial, ekspektasi gender, dan pernikahan sebagai tugas hidup. Menurut aku, Jane Austen itu jenius banget dalam mengemas kritik sosial tanpa bikin ceritanya jadi terlalu berat. Dan ngomongin tema enemies to lovers, ini bener-bener puncaknya. Kalian tahu kan, ada kesenangan tersendiri ngikutin dua orang yang awalnya benci-bencian terus, tiba-tiba mulai naksir. Apalagi chemistry Elizabeth dan Darcy itu nggak main-main. Mereka saling nge-challenge, tapi di saat yang sama mereka juga saling melengkapi dan mendukung. Jadi menurut aku novel ini tuh cocok banget buat kalian yang suka cinta penuh emosi tapi tetap ada pelajaran hidupnya. Dan salah satu novel klasik yang menurut aku nggak terlalu berat dibanding novel-novel yang lain. Kalau kalian baca, siap-siap aja terjebak di dunia mereka dan susah move on. Nah, Elizabeth Bennet itu juga menjadi salah satu role model aku karena kecerdasannya. Jadi itulah review aku dari novel Pride and Prejudice karya Jane Austen. Menurut aku ini adalah novel klasik terbaik sepanjang masa, dan ini terdapat banyak-banyak pelajaran dapat kita ambil di novel ini. Jadi rating aku dari per 10 itu adalah 10 karena ini adalah salah satu novel terfavorit aku dan sudah diadaptasi menjadi film. Jadi sekian reviewku mengenai novel Pride and Prejudice. Semoga review ini bisa menarik kalian semua untuk lebih tertarik membaca novel dan mulai membeli novel-novel klasik sebagai koleksi ataupun sebagai minat kalian dalam membaca. Sekian dari aku.
Sebelumnya terima kasih dan semoga kalian terhibur dalam review ini. Semoga kalian juga mulai mendorong diri kalian untuk lebih sering membaca, lebih meningkatkan literasi. Dan jangan lupa jika kalian malas untuk membaca novelnya, kalian bisa mulai menonton filmnya. Pride and Prejudice ada dua versi, yaitu versi 2005 dan versi 1995. Terserah kalian menonton yang mana. Jika kalian ingin mengenal plotnya lebih dahulu, aku menyarankan untuk kalian lebih mendorong diri untuk menonton filmnya biar kalian lebih paham plotnya. Karena novel ini tuh sebenarnya nggak terlalu berat bagi para orang-orang yang gemar membaca. Tapi mungkin untuk orang-orang yang belum gemar membaca, belum sering membaca, novel ini mungkin agak berat, terutama di bahasa Inggrisnya. Tapi ada translate bahasa Indonesianya juga. Jadi sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.